Baik, saya saat ini sedang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sekolah Utara yang merupakan Bapak Kepala Sekolah saya secara langsung, yaitu Bapak Prabido Tajudo, dan saya Francisco Zakarius, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada saat ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pak, terima kasih untuk kebersamaan kita. Jadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Selama ini Pak, kita melihat bagaimana ada guru yang membawa anak ke sekolah Pak. Dalam hal ini Bapak belum mengambil suatu keputusan atau pengambilan keputusan serta kebijakan Pak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti ini Pak? Kita coba pelajari dulu apa masalahnya, mengapa guru tersebut sampai dia membawa anaknya ke sekolah. Baik Pak. Lalu untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus yang seperti ini, di mana ada dua kepentingan sama-sama benar tadi kalau kita lihat ya Pak ya, mengandung kebijakan, bagaimana seorang guru bertanggung jawab, tapi di sisi lain ibu guru ini juga kan memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya karena anaknya masih menyusui. Bagaimana Bapak bisa menjalankan itu Pak? Dalam hal ini sebenarnya ya kita perlu juga mencari pendapat dari rekan-rekan guru. Sama seperti yang Pak Pram bilang tadi, karena ini menyangkut kemanusiaan. Jadi kita coba minta dulu pendapat kawan-kawan guru, kira-kira apa yang lebih tepat atau bagaimana yang lebih tepat terhadap kawan-kawan guru yang membawa anak. Yang jelas pasti dia akan mengganggu dianya untuk mengajar di sekolah ini. Baik. Kalau menurut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan Pak? Kita akan coba nanti ambil yang bersangkutan. Seperti awal tadi kan kita mengidentifikasi, kemudian kita meminta pendapat dari rekan-rekan guru. Nah, jika ini nanti sudah kita laksanakan, kita coba panggil guru mengapa harus mau sekolah. Oh, baik Pak. Hal apa saja kira-kira yang selama ini Bapak anggap mungkin agak efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini tadi kita berfokus kepada seorang ibu yang sebagai status sebagai seorang guru membawa anaknya ke sekolah Pak. Sebenarnya ini kembali kepada hati nurani seorang guru dan kepala sekolah. Yang jelas kita lakukan pendekatan secara persuasif kepada guru bersangkutan. Baik, luar biasa sekali Pak. Jadi untuk hal-hal apa saja kira-kira Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil kasus, terutama kasus ini nanti Pak? Tantangannya sih, ya itu tadi, hati nurani. Ketika kita larang si guru membawa anak ke sekolah, di sisi lain anaknya yang menjaga di rumah siapa? Nah, kemudian nanti ketika ditinggalkan di rumah, tentu yang guru bersangkutan harus membawa suster. Cukup enggak dananya atau ada enggak mampu enggak ekonomi si guru tersebut untuk menggaji babysisternya. Yang jelas anak kan harus dirawat, dijaga dan Baik. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau juga memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikan bentuk prosedur atau seperti apalah kira-kira kan Bapak jalankan Pak untuk suatu kasus seperti ini? Apakah Bapak memerlukan waktu atau diselesaikan, atau Bapak menurut Bapak ini kasus berat atau ringan Pak? Sebenarnya bukan kasus berat, tetapi juga bukan ringan, yang jelas akan mengganggu kinerja. Dan saya tidak perlu membuat jadwal karena kan ini kan kasus-kasus situasional. Betul. Nah, gitu. Ya. Kira-kira Pak, kalau Bapak dihadapkan dengan situasi seperti ini Pak, Bapak akan mengambil keputusan apa Pak? Apakah guru itu memperbolehkan anaknya dibawa ke sekolah, atau Bapak melarang guru yang memiliki anak untuk membawa anaknya ke sekolah Pak? Artinya begini, tadi kan sudah kita sampaikan tadi, kita akan identifikasi dan segala macamnya. Nah,
Kalau memang memungkinkan, ruangan kita kan ada yang kosong. Nah, gitu loh, ruangan kita ada yang kosong. Kita suruh di sana diletakkan anaknya, jangan dibawa kelas ke dalam lokal. Nah, kita suruh membawa perlengkapan bibinya. Nah, sana ketika kawan-kawan guru piket kan ada, ketika anaknya bangun atau minta minum misalnya, kawan guru piket bisa manggil gurunya lebih dekat daripada ke rumahnya gitu. Baik. Artinya Bapak mengambil trilema ya Pak ya, trilema atau solusi alternatif ya Pak ya. Apakah tidak Bapak tidak berani mengambil keputusan melarang guru untuk membawa anak ke sekolah dengan Bapak melihat mempelajari situasi selama ini? Pertanyaan saya adalah apakah dengan guru yang bersangkutan membawa anak memiliki dampak yang negatif Pak? Untuk dampak negatif pasti ada, artinya akan mengganggu pendidikan. Nah, soal untuk mengambil keputusan melarang, ya kita pikir dulu lah. Kita pikir dulu. Yang jelas tadi kan sudah sampaikan, kebetulan ruangan kita ada yang kosong, di sana kita buat sarananya. Nah, saya pikir keputusan yang bijaksana Pak, Bapak bisa mengambil win-win solution. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus yang bersifatnya di dilema etika Pak? Siapa kira-kira yang bisa Bapak bekerja sama atau bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan ini? Ya tentu sudah barang pasti dengan teman-teman. Artinya kan segala sesuatu itu sebelum seorang pimpinan mengambil kebijakan, tentu pimpinan terlebih dahulu berbincang-bincang dengan atau kira-kira menginformasikan kepada guru-guru kira-kira bagaimana kalau begini ya, gitu loh, bagaimana kalau begini ya. Tentu kawan guru bahkan pasti memberikan pendapat, begini lebih bagus Pak, atau begini lebih bagus Pak. Mungkin, tapi di satu sisi mungkin pasti ada guru lain mengatakan tidak boleh itu Pak, gitu loh. Baik, Pak. Artinya Bapak membangun komunikasi dengan warga sekolah paling tidak di sana Pak ya. Untuk pertanyaan kita terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Yang jelas, semua guru diperlakukan secara manusiawi. Nah, apapun persoalan guru, apapun masalah yang dihadapi guru, itu adalah merupakan masalah sebuah guru yang ada di sekolah. Jadi itu intinya Pak ya, artinya Bapak mengambil pendekatan kemanusiaannya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jepara Utara telah berbincang menjawab beberapa pertanyaan kita dan beliau memilih trilema, artinya solusi alternatif. Saya pikir luar biasa dengan menyiapkan satu ruangan khusus yang diperuntukkan untuk anak-anak, untuk guru yang membawa anak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, semoga berhasil. Baik, selamat malam Bapak Kepala Sekolah SDK Santo Vincentius Sikakap. Selamat malam Pak. Ya, baik Pak. Dengan Bapak Fabianus Sutrisno, SPD ya Pak ya, Kepala Sekolahnya ya. Benar sekali itu. Ya, benar. Baik Pak, saya Francisco Saperius, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pak, dari SMP Negeri 1 Sipora Utara. Jadi begini Pak, kita ditugaskan di dalam demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 Pak. Jadi kita mewawancarai 2-3 pimpinan. Dalam hal ini Bapak adalah pimpinan yang kedua. Yang pertama tadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sipora Utara. Kita nanti akan disuguhkan 8 pertanyaan ya Pak ya. Jadi yang untuk pertanyaan pertama, ya baik Pak, terima kasih Pak ya. Jadi untuk pertanyaan kita pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan sosial Pak? Contohnya dalam hal ini kita mengangkat bagaimana seorang guru yang membawa anaknya ke sekolah Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih banyak Pak. Iya. Ya, kita dalam hal ini ya kita masuk dalam kategori dilema etika. Iya, betul. Ya, maka caranya untuk mengidentifikasikannya adalah
dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi. Seperti itu, Pak. Oh, baik Pak, luar biasa sekali Pak. Ya, untuk pertanyaan kita yang kedua Pak ya, masih siap ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus tertentu dalam hal ini tadi kasus seorang guru yang membawa anaknya ke sekolah. Di situ kan pasti ada dua kepentingan yang sama-sama betul ya Pak ya. Ini kan menyangkut tanggung jawab seorang guru, menyangkut juga di situ rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Baik, baik, Pak. Ya, untuk hal ini, langkah-langkah yang sudah kita pernah lakukan, yaitu dengan melihat secara langsung, kemudian mengumpulkan secukupnya informasi, dan mempertimbangkan dampak dari keputusan itu. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih sekali Pak. Jadi kita bisa lanjut pertanyaan ketiga ya Pak ya. Siapa, siapa? Baik. Jadi untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini yang Bapak lakukan untuk dalam pengambilan keputusan Pak? Nah, untuk hal ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah ya tentu mencari solusi terhadap sebuah kasus, kemudian melakukan kegiatan refleksi kembali atau peninjauan kembali. Oh, begitu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk yang keempat dah, pertanyaan yang keempat kita Pak. Ya, benar, benar, Pak. Kita lanjut, Pak. Iya, jadi kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika berkaitan dengan kasus yang kita contohkan tadi Pak? Ya, hal yang harus dilakukan selama ini bahwa ya kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ikut terlibat bekerja sama dengan sekolah, seperti dengan Bapak Ibu guru, kemudian bidang kesiswaan, kurikulum, komite, ataupun orang tua murid serta didik. Iya, iya, luar biasa sekali. Jadi Bapak melibatkan stakeholder yang ada di sana ya Pak ya. Ya, Iya, lalu untuk pertanyaan kita yang kelima ya Pak ya. Jadi kira-kira apa saja yang selama ini atau yang Bapak jumpai tantangan-tantangan ketika Bapak mengambil suatu keputusan Pak? ya kita untuk poin ini kita masuk dalam hal rasa keadilan, terutama rasa kasihan, peduli, dan kita seperti melawan kelompok besar yang sangat keberatan. Oh iya ya, jadi dalam kasus ibu ini tadi Pak, jadi Bapak memikirkan keadilan ya Pak ya, antara kita mau berlaku adil. Merasa keadilan. Jadi di sana juga Bapak ada rasa kasihan ya dengan ibu yang bawa anak kalau anaknya harus ditinggalkan begitu Pak ya. Kita rasa kasihan atas perilaku Bapak Ibu guru, dan juga ya bagaimana kita menerapkan prinsip keadilan pada Iya, semua pihak. baik, 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 luar biasa Pak ya. Jadi untuk dalam Bapak pengambilan keputusan ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus itu Pak? Atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat Pak? Ya, kita tidak ada jadwal-jadwal tertentu yang sifatnya mengikat. Namun tergantung bagaimana hasil analisa, hasil refleksi kita, ringan atau beratnya suatu kasus. Iya, 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 baik, baik. Jadi untuk dalam hal ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang memberikan kemudahan Bapak lah dalam mengambil keputusan Pak? Ya, untuk hal ini ya paling kita bisa membentuk sebuah wadah kecil untuk mengkomunikasikan hal ini, yang tentu pertama bersama kelompok guru. Kemudian
bersama orang tua murid maupun komite dan juga bersama warga sekolah. Iya, iya, iya. Baik, baik, luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan refleksi kita, Pak ya. Jadi setelah 7 pertanyaan tadi sudah Bapak ya luar biasa jawab berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah di SD. Jadi dari semua yang udah Bapak tadi sampaikan, Pak ya, pembelajaran apa sebenarnya yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama yang situasinya ya dilema, Pak ya, seperti pengalaman tadi seorang ibu yang membawa anaknya ke sekolah, ya bagaimana kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak ambil, Pak? Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, dalam hal ini pengalaman yang sudah kita lewati tentunya dalam mengambil keputusan ya. Ya, kita memiliki ya rasa dilema etika, sikap yang harus hati-hati dalam menetapkan suatu kebijakan, karena kita harus mempertimbangkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dalam mengambil suatu keputusan. Kita juga mengharapkan Bapak Ibu guru dapat menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas hati. Kemudian dengan demikian keputusan yang berlaku itu akan memberikan manfaat bagi semua warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, dan berguna bagi masa depan atau masa yang akan datang. Baik, luar biasa saya pikir manfaatnya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Kira-kira seperti itu. Iya, iya, terima kasih banyak, Pak. Jadi saya pikir luar biasa, sudah sangat membantu untuk malam hari ini, Pak, menjawab pertanyaan, memberikan kemudahan dan gambaran kepada kami. Jadi saya pikir terima kasih banyak untuk Bapak Fabianus Sutrisno SPD, Kepala Sekolah SDK Santo Vincentius Sikakap yang telah berbincang dengan kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, Pak. Terima kasih sudah memberikan waktunya membersamai kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan berhasil. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, Pak.